Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kali ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama podcast Demokrasi kedatangan seorang narasumber, di mana narasumber ini seorang yang sudah melegenda tentunya kalau penyelenggara pemilu ataupun penyelenggara pilkada di Indonesia ataupun penggiat politik itu sudah mengetahui ibu yang satu ini. Ibu Titi Anggra ini, beliau merupakan salah satu anggota pembina dari Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk percakapan saya kali ini akan membagikan kepada 3 bagian atau 3 sesi, di mana sesi yang pertama terkait masalah perbedaan pemilu dan pilkada. Pemilu dan pilkada merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi. Tetapi, tahukah sahabat semua ternyata pemilu dan pilkada itu 2 istilah yang berbeda. Nah, untuk mengupas ini, dalam sesi pertama saya akan mengambil judul perbedaan pemilu dan pilkada. Cek. Oke. Pada intinya berarti Ibu Titi ya secara pribadi itu kurang sepakat juga memisahkan antara pemaknaan pemilu dengan pilkada gitu ya. Kalau bagi saya penyebutan pilkada itu tidak apa-apa, tapi hanya sebagai pembeda istilah, seperti ada pileg, ada pilpres, ada pilkada. Tapi di beberapa ahli hukum dan hukum tata negara khususnya, itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat fundamental, bahwa ini dikaitkan dengan kalau pilkada itu ada rezim Pemda. Rezim Pemda. Ya, kalau pemilu ya rezim pemilu. Gitu. Makanya istilahnya pilkada karena dia bagian dari rezim Pemda. Sebab pilkada itu turunan dari pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Sementara kalau pemilu turunan pasal 22E Undang-Undang Dasar. Kalau saya orang yang berpikir lebih substantif, masalah penempatan pasal itu tidak perlu ditarik sebagai sesuatu yang membedakan dia masuk rezim atau klaster mana. Tapi karakter dari pemilihannya, dia kan karakter dari pemilu. Secara internasional, kalau kita menyebut misalnya pemilihan kepala daerah, itu pasti disebutnya juga regional head elections. Regional head election. Ya, jadi kan pemilihan umum kepala daerah. Karena terjemahan dari election kan pemilu. Gitu. Jadi ini kan gini, kenapa kemudian pilkada dianggap bukan pemilu? Karena ada relasi dengan rezim-rezim itu. Dan pemaknaan bahwa pilkada itu tidak harus pemilihan langsung, tetapi bisa juga dipilih tidak langsung. Tidak langsung melalui legislatif atau apa gitu. Melalui DPRD. Makanya kemudian pilkada dianggap bukan bagian pemilu. Kalau dia tidak langsung, oke lah gitu ya, maksudnya pilkada oleh DPRD. Tetapi selama dia pemilihan langsung, kenapa harus dibedakan dari pemilu? Nah, kalau luar negeri, kalau Titi lihatnya luar negeri seperti itu nggak? Nah, yang makanya saya bilang, saya tuh baru ketemu ada yang membedakan pilkada dengan pemilu berdasarkan dia rezim Pemda atau rezim pemilu ya hanya di kita. Tapi hanya di Indonesia tapi itu tidak perlu dibanding-bandingkan memang, karena kenapa? Karena setiap negara itu punya keunikannya masing-masing. Tetapi memang dalam standar global itu tidak lazim. Saat pilkadanya langsung lalu diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu, kan harusnya dia masuk karakteristik pemilu, tetapi tetap tidak mau disebut sebagai bagian dari pemilu gitu. Padahal sebenarnya namanya juga sama-sama election ujungnya. Betul. Pemilu juga gitu kan. Kalau dia pemilihan oleh DPRD, tentu bukan bagian dari pemilu kan? Gitu. Tetapi itu bagian dari pemilihan juga sebenarnya. Betul. Jadi dia kalau dipilih oleh DPRD itu bukan election kan? Kalau election itu kan dipilih oleh rakyat. Kalau dipilih oleh DPRD itu namanya selection. Ya, sama kayak kita diseleksi oleh tim seleksi dan dipilih, begitu ya. Kalau election itu ya dipilih oleh rakyat. Gitu. Dipilih langsung. Nah, itulah election. Jujur saya baru tahu nih, selection dengan election itu memang bentuknya juga berbeda gitu ya.